Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-56 yang masih terkait dengan ke-55 dan nanti juga sampai ke-57 terkait dengan al-warid, sesuatu yang dianugerahkan kepada hamba dari Allah tadi itu. Jadi Aurada, bismillahirrahmanirrahim, ke-56, Aurada alaikal warida liyatasallamaka min yaddil aghyari wa yuharriruka min riqil athari. Aurada mendatangkan atau nekaaken sapa Allah alaika ing atase sira alwarida ing satu anugerah ya. Tujuannya liyatasallamaka drapo nyelametaken sapa Allah kaing sira untuk menyelamatkan kamu ya, Allah hendak menyelamatkan kamu min yadil aghyari saking kekuasaane aghyar atau hal selain Allah begitu ya. Jadi kadang-kadang manusia itu terkungkung di dalam kekuasaan selain Allah begitu ya. Wa yuharriruka lan drapon memerdekakan sapa Allah kaing sira dan dengan tujuan untuk memerdekakan kamu min riqil athari dari atau saking penghambaan ya terhadap sesuatu yang selain Allah tadi. Apa maksud dari kalimat di dalam hikmah ke-56 ini yang baru saja kita bacakan saudara dan saudari yang saya hormati? Pengertiannya adalah al-aghyar wal athar. Yang dimaksud dengan al-aghyar dan al-athar adalah al-aghradud dunyawiyatu hiya al-aghradud dunyawiyah, tujuan-tujuan keduniawian, hal-hal yang sifatnya dunyawiyah, wa syahawatun nufusi dan kesenangan-kesenangan jiwa ya, syahwat ya. Fahiya adapun anapun utawi al-aghrad ad-dunyawiyah dan syahawatun nufus iku ghasibatun gosop ya, atau mengambil laka maring sira lihubbika kronos senenge sira laha maring al-aghrad al-dunyawiyah wa syahwatun nufus wa sukuni kalan oleh antenge sira ilaiha maring al-aghrad dunyawiyah. Jadi yang dimaksud dengan kalimat liyatasallamaka min yadil aghyar adalah jangan sampai ketika Allah memberikan anugerah kepada kita seperti yang sudah disebutkan di dalam hikmah ke-55, yakni kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah ini, lalu kita justru ya menghambakan diri kepada keistimewaan itu, seolah-olah istimewanya kita itu seperti kita bisa melihat sesuatu yang gaib, kemudian bisa tidak terkena akibat nyun sewu kecelakaan mobilnya hancur, kita selalu kita tidak apa-apa sama sekali, bahkan nggak lecet sama sekali misalnya, atau kemudian ada benda tajam yang mengenai kita atau yang dikenakan kepada kita nggak terdas, kita nggak kena apa-apa misalnya. Artinya banyak sekali keistimewaan tadi yang itu distilahkan dengan al-warid yang dianugerahkan Allah kepada kita. Lalu kita kemudian membanggakan diri, oh kalau gitu saya hebat, akibat saya wiridan ini, saya mengamalkan ini, saya mengamalkan itu dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang sama sekali tidak dibenarkan. Karena ketika Allah menganugerahkan itu semua kepada kita, maka tujuannya adalah liyatasallamaka min yadil aghyari, yani menyelamatkan kita untuk tidak menghambakan diri kepada kekuasaan selain Allah begitu ya. Jadi dari cengkeraman ya, jangan sampai kita kemudian tercengkeram oleh kungkungan hal yang selain Allah. Sekaligus wa yuharriruka min riqil athari, yani membebaskan kita dari penghambaan kita kepada sesuatu selain Allah tadi itu. Nah, ini yang dimaksud dengan hikmah ke-56 tadi itu. Jadi waqtimadika dan tetanggenanira alaiha ingatase al-aghrad ad-dunyawiyah. Fa'auroda, nih kalimat selanjutnya saya bacakan, fa'auroda mongko nekaaken atau mendatangkan sapa Allah mendatangkan alaika ingatase sira terhadap kalian, terhadap kamu al-warida akan sesuatu anugerah atau keistimewaan tadi ya. Liyatasallamaka untuk menyelamatkan ya. Liyatasallamaka drapon nylametaken sapa Allah kang sira min yadiman dari kekuasaan orang ghosobaka yang kemudian
orang ini mampu mengalihkan perhatian kita, bahkan mencuri perhatian kita atas konsentrasi kita kepada Allah. Wa yuharriruka, sekaligus juga membebaskan kamu, ya. Wa yuharriruka, lan bebasaken sapa Allah ka sira min milkiyati man, dari penguasaan seseorang, ya. Istaroko, kang nganggep budak, ya, sapa man ka ing sira. Jadi jangan sampai kemudian kita terjerembab di dalam perbudakan atau menghambakan diri kepada sesuatu selain Allah tadi itu. Akibat kita diberi anugerah berupa keistimewaan. Fala yakunu mongko ora ono, saya lanjutkan dulu. Fala yakunu mongko ora ono lil makhluqi kadhe makhluk, ya. Maka kemudian bagi makhluk itu tidak ada tempat, ya, di dalam kita untuk kita bersekutu dengan makhluk, sekaligus juga tidak ada tempat sama sekali kita kemudian menghambakan diri kepada makhluk. Fala yakunu mongko ora ono lil makhluqi kadhe makhluk fika ing dalam sira, di dalam diri kamu, apa nasibun bagian wala syirkatun, lan ora kekancan, ya, tidak bersekutu, sekaligus tidak ada tempat bagi makhluk untuk untuk memperbudak kita, sekaligus untuk mengalihkan perhatian kita dari Allah. Ini yang dimaksud. Watakulan ono sapa sira oneku saliman, selamat lillahi azza wa jalla, krono Allah taala. Jadi dengan kita secara cermat mampu mengidentifikasi, gitu ya, apapun amal perbuatan yang telah kita lakukan, atau ketika seseorang misalnya mendapatkan ijazah dari seorang guru untuk mengirit sesuatu, untuk membaca sesuatu, untuk istiqomah melakukan sesuatu misalnya, kemudian tiba-tiba dia memperoleh keistimewaan tadi, mendapatkan anugerah berupa keistimewaan tadi, bisa melihat yang gaib misalnya, atau bisa selamat dari segala hal yang mencelakakan misalnya, atau ada hal-hal aneh yang terjadi dalam dirinya misalnya, gitu ya. Sebagai ilustrasi, tiba-tiba nyun sewu kecelakaan, mobilnya parah ringsek, tapi kita tidak apa-apa sama sekali, nggak lecet kulit kita misalnya. Itu kemudian sering kali, ya, orang yang punya keistimewaan ini terjebak di dalam mengagung-agungkan diri, seolah-olah dia itu sakti, dia itu istimewa, ini akibat dia mengamalkan wiridan ini, wiridan itu, dan seterusnya. Ini sekali lagi, saudaraku yang saya hormati, kita tidak boleh kemudian menganggap diri kita itu super, begitu ya, karena hal yang disebut dengan al-warid tadi itu, sesuatu keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepada kita, tujuannya adalah yang pertama, membebaskan kita dari cengkraman kekuasaan selain Allah, begitu ya, karena yang berkuasa hanyalah Allah. Sekaligus juga kita mampu terbebas dari perbudakan, ya, atau menghambakan diri kepada selain Allah. Kita hanya boleh menghambakan diri kepada Allah. Oleh karena itu sering sekali saya sampaikan, saudara dan saudari yang saya hormati, bahwa tasawuf, ya, pada hakikatnya juga sangat dekat dengan teologi, dengan tauhid. Karena memang bagaimana tasawuf ini mengajarkan kepada kita untuk secara proporsional, ya, menjaga keseimbangan, bahwa amal perbuatan merupakan piranti, merupakan perantara, begitu ya. Kemudian kita diminta untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, mampu melakukan introspeksi terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dalam batin kita, sekaligus juga ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah tadi berupa keistimewaan, maka kita diminta untuk waspada bahwa itu betul-betul karena kekuasaan Allah, bukan karena kemampuan kita sendiri. Ingat, hikmah sebelumnya kita pernah dibawa pada sebuah kalimat nasihat bahwa kesungguhan kita atau kesungguhanmu untuk mencari celah, sekaligus celah dan juga kekurangan yang tersembunyi dalam batin, itu jauh lebih baik daripada kesungguhanmu untuk berusaha bisa melihat hal-hal yang gaib. Tasawwufuka ila ma batara angka minal uyub khairun min tasawwufika ila ma hujiba angka minal ghuyub. Ini saya kira bacaan kita terhadap Al-Hikam Ibnu Athaillah mesti harus dilintasi dengan metode intertekstualitas, yakni menghubungkan satu teks dengan teks yang lain agar kemudian mendapatkan pemahaman yang proporsional, dan kita juga kemudian mendapatkan hikmah untuk bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.